Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Umi Alula di vlog keseharian ibu rumah tangga di desa. Seperti biasa mau share aktivitas lagi. Dan ini videonya diawali saya tuh lagi pilih-pilih pisang. Ini tuh pisang jantan yang kemarin abinya Lula panen, alhamdulillah. Nah ini tuh mau saya buat keripik ya teman-teman. Cuma mau buat keripiknya tuh nggak banyak, cuma sedikit aja. Karena ini tuh takut nggak cukup gitu stok minyaknya, cuma ada sedikit. Ini sengaja yang mau dikupasin tuh 2 sisir aja, karena ini tuh kan pisang jantan. Kalau kelamaan nggak langsung diserut gitu, dia tuh jadi warna merah gitu teman-teman. Jadi kurang bagus sebenarnya kalau untuk buat keripik. Cuma berhubung adanya pisang jantan, biasanya kita tuh punya pisang kepok, cuma pisang kepoknya lagi kena penyakit terus. Ya udah deh kita buat keripik pisang dari pisang jantan aja. Pisang jantan juga enak, cuma dia tuh lebih kalah cantik sama pisang kepok gitu ya tampilannya nanti. Karena kalau pisang jantan ini tuh kalau dia lama-lama misalkan udah dikupas terus didiemin kan, itu dia tuh jadi merah. Makanya kalau pisang jantan itu katanya sih bagusnya tuh langsung diiris-iris tuh, diserut tuh langsung dicemplungin ke minyak panasnya. Dan ini saya tuh lagi ngajarin mereka caranya ngupas pisang biar enggak terlalu banyak getahnya gitu ya teman-teman. Jadi itu caranya sambil kita kupasin, sambil kita nyelup ke air. Jadi mereka tuh nggak tahu caranya. Kemarin dikupasnya ya udah dikupas-kupas aja gitu tanpa direndam pakai air. Akhirnya tuh di pisaunya tuh banyak getahnya. Alhamdulillah ini udah selesai kita ngupasin pisangnya. Ini aja saya tuh rada kebanyakan gitu ya ngupasinnya. Itu tuh jadi pada merah gitu teman-teman udahnya. Nah ini langsung aja kita bawa ke depan, karena ini nanti mau buat keripiknya itu di depan ya teman-teman. Jadi pakai tungku, karena hari ini tuh kita tuh kesusahan gas di mana-mana tuh nggak dapat gas, pada kosong. Terus nih saya tuh lagi coba surut-surutin pakai alat yang ada di rumah, ternyata itu ketebelan. Jadi nggak cocok banget gitu loh buat keripik. Pokoknya ketebelan lah, akhirnya saya tuh diiris-iris aja. Walaupun ini tuh ada yang tipis, ada yang tebal, cuma seenggaknya itu nggak terlalu tebal pakai serutan yang putih itu. Dan juga kalau diiris pakai pisau biasa itu nggak bisa memanjang bentuknya. Jadi ya udah deh seperti itu, serong-serong, yang penting keiris pisangnya jadi deh keripik pisang. Ini saya iris-irisnya tuh cukup 2 buah pisang aja dulu, nanti sebagiannya tuh ketika mau digoreng baru diiris-iris biar nggak terlalu merah. Ini saya buat apinya itu lagi berusaha buat sendiri ya teman-teman. Biasanya abinya Lula yang buatin, dan ternyata lumayan susah gitu ya, karena kayunya lembab atau apalah. Susah banget hidupnya, jadi asap kemana-mana. Jadi ini saya singkat-singkat aja ya teman-teman, karena aduh ripuh banget gitu ya, sampai masya Allah panas terus mah asap terus, apinya sering mati lah, begitulah pokoknya mah perjuangan banget. Di kamera masih nggak kelihatan ya asapnya, tapi itu padahal aslinya masya Allah. Pokoknya ripuh lah, ini kita tuh bikin keripiknya juga siang. Oke, udah keburu capek gitu ya guys, saya tuh nggak buat video pas lagi beres-beresnya tuh sampai sore kan, bikin keripik sampai jam setengah 4. Ini lanjut videonya di keesokan harinya. Nah sama hari ini juga belum dapat tuh isi ulang tabung LPG-nya. Jadi kita masak-masak di depan lagi. Ini tuh pagi hari ya teman-teman, cuma matahari masya Allah udah nyorot banget itu. Ini sekitar jam 7 gitulah, ini cuma mataharinya udah terang banget gitu ya masya Allah. Kalau di rumah saya ini kalau pagi tuh mataharinya nyorot banget gitu, tapi kalau udah siang tuh ya alhamdulillah adem gitu. Bagus gitu ya kalau untuk berjemur di pagi hari, itu enak di sini tanpa kita keluar rumah lagi. Nah ini saya tuh lagi ngeracik bumbu ya teman-teman. Jadi pagi hari ini saya mau masak-masak ya untuk menu sarapan dan menu untuk makan siang sekalian gitu ya. Sekalian apinya tuh nyala gitu, api tungkunya. Ini saya tuh mau masak-masak daun pepaya gitu ya teman-teman. Jadi saya siap-siapin dulu bumbunya, nanti daun pepayanya kita rebus. Pokoknya riwah banget kalau udah lagi nggak ada gas gitu, gasnya habis, itu kita masaknya itu kan di tungku di depan. Sebenarnya bisa dibuat tungku di belakang rumah juga, cuma itu kan kalau misalkan ada hujan tuh ripuh gitu ya, kita mau pindah-pindahnya di belakang mah. Kalau di sini kan enak gitu, sambil kita duduk di samping majelis itu di jalan, pas kita masuk di situ bikin tungkunya.
Pokoknya ripuh gitu kalau kita masaknya di depan itu, semua bumbu-bumbu kita bawain ke depan lah, pokoknya jadi ngaret gitu, tadinya saset jadi ngaret. Terus kita masaknya juga kalau pakai tungku tuh kerasa lama karena kan dia cuma satu gitu gantian. Itu kalian lihat tuh ya, Masya Allah tuh nyorot banget nih mataharinya. Cuma pagi ini saya tuh belum ngejemur karena belum sempet nyuci. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya yang lagi nyuci tuh Pak suami pagi ini yang bantuin teman-teman. Jadi ceritanya pagi ini saya tuh udah ngerendam baju dari setelah sholat subuh, cuma belum sempet saya cuci. Nah paginya tuh kan matahari udah nyorot banget, jadi saya minta tolong sama Pak suami sekalian dia mandi, minta tolong cuciin. Kebetulan emang bajunya tuh belum semuanya saya rendam, masih sebagian gitu. Saya minta tolong cuciin baju yang udah direndam aja karena memang cuciannya tuh banyak yang belum direndam juga. Jadi ya udah deh pagi ini alhamdulillah yang bagian nyuci itu Pak suami. Sambil nunggu nasinya mateng, ini saya sambil-sambil ngangkatin baju. Kebetulan bajunya juga udah pada kering. Ini tuh cucian dari kemarin ya teman-teman. Jadi baru sempet saya angkatin dari gantungannya. Oh iya, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat ya dimanapun berada. Terima kasih banyak ya udah nontonin video saya, dan yang selalu nontonin video Umi Alula. Saya doakan semoga kalian semua disehatkan selalu, dilancarkan rezekinya. Yang sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar terus. Dan yang sedang dalam kesulitan, semoga Allah segera berikan kemudahan. Dan yang sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena tanpa kalian yang selalu support Umi Alula, saya itu tidak akan semangat sampai sekarang. Pokoknya sangat-sangat berterima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu support Umi Alula. Nah jadi pagi ini saya tuh kan memasak-masak daun pepaya ya teman-teman. Tapi ini saya pertama kali mau nyobain masak daun pepayanya pakai tanah liat, apa yang direkomendasikan oleh ibu-ibu di Waringin. Dan saya tuh berseliweran gitu ya di beranda, banyak ibu-ibu yang katanya biar nggak pahit tuh direbusnya pakai tanah liat. Terus ini saya coba semoga aja berhasil ya teman-teman. Karena selama ini saya tuh kalau masak daun pepaya itu, kalau rebus daun pepaya gitu suka pahit aja, jadi males gitu ya. Kita udah enak-enak masak tapi rasanya pahit banget. Nah ini kalian tuh bisa lihat ini, Masya Allah ya asap ya. Karena perjuangan banget gitu ya masaknya sambil melawan asap yang luar biasa. Pagi ini abinya Lula tuh lagi cari gas, isi ulang tabung gas ya. Semoga dapet ya, karena kalau misalkan nggak dapet juga tuh isi ulang tabung gasnya, gimana nanti bangun sahur malam gitu ya. Males banget kan ngidupin api di tungku ini gitu. Kalau enak kalau ada kompor mah ya kita satset. Ini mah aduh Masya Allah. Setelah mateng daun pepayanya dan udah saya cuci bersih berkali-kali, nah ini langsung aja saya iris-iris. Pokoknya bismillah ya, semoga berhasil nggak pahit. Ini belum saya cicipin teman-teman. Terus juga tadi selain daunnya saya juga ngambil di bagian batang-batangnya itu. Ini tuh enak banget sih menurut saya bagian ini tuh kalau nggak pahit ya. Biasanya kalau saya rebus tuh pahit banget, cuma kali ini bismillah semoga nggak pahit. Dan inilah hasilnya. Udah selesai, udah mateng, sayur daun pepaya dan ada bunga pepaya gitu lah. Dan ternyata rasanya itu alhamdulillah ini tuh enak banget, nggak pahit ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah berhasil, seneng banget. Jadi karena saya tuh selama ini kalau buat masak daun pepaya itu kan suka pahit, terus ini tuh nggak pahit, jadi seneng banget gitu, enak gitu. Oke deh, next kalau misalkan nanti mau rebus daun pepaya, kita minta lagi tanah liat di warga. Dan setelah selesai masak, saya tuh baru lega dan baru bisa sarapan. Ini tuh bukan sarapan sih ya, karena udah siang, jadi ya begitulah sekalian makan siang kali ya. Alhamdulillah lega banget udah selesai masaknya dan juga udah selesai makan. Ini saya langsung lanjut beres-beres. Ini tuh tempat serbaguna banget ya teman-teman. Maksudnya selain tempat untuk ngaji, tempat mainan Alula, dan kita juga tempat kalau kita makan lesehan itu di sini. Lanjut ke bagian sini, tapi lagi beres-beres itu tiba-tiba ada yang datang. Assalamualaikum.
Jadi ada ibu-ibu yang nganterin sayuran pare 1 kresek. Ini tuh saya pesen ya teman-teman, apa namanya, kemarin saya pesen, ini baru dianterin, tapi ternyata katanya nggak usah dibayar, ini mau ngasih aja. Sebenarnya udah lama katanya mau ngasih, cuma malu katanya mau ke pondoknya, mau ke sininya. Jadi kebetulan kebun sayurnya itu nggak jauh teman-teman dari rumah saya, cuma di seberang jalan aja gitu di sawah, kelihatan dari rumah juga. Terus tadi tuh ibunya tuh disuruh masuk nggak mau karena katanya masih banyak kerjaan di sawahnya, jadi buru-buru mau balik lagi ke sawah. Jadi ya udah deh, terima kasih, alhamdulillah. Nanti ini parenya mau saya bagi-bagi ke tete ipar. Dan setelah beres-beres di ruangan majelis, saya langsung nih lanjut mau sapu-sapu di ruangan tengah. Kalau di bagian majelis itu diterusin sama anak-anak yang nyapunya, jadi saya lanjut aja ke ruangan tengah. Ini saya mau geser-geserin mainan Alula, di pojokan itu suka ada debu yang nggak kesapu sama anak-anak. Dan di ruangan ini tuh banyak barang tapi nggak punya tempat gitu. Kayak nih buku-buku, terus itu mainan Alula udah berserakan, maksudnya udah kuluber-luberan gitu loh, kekurangan wadah ya, kurang besar. Terus itu ada 2 ember isinya tuh beras, jadi belum sempet dipindahin ke dalam aja, mungkin keenakan di situ kali ya. Karena kalau di kamar itu lembab, di kamar anak-anak ya, terus cepet berkutu gitu berasnya. Kalau di situ dia tuh malah awet gitu, nggak cepet kutuan. Terus mau simpan di dapur juga kan bingung ya, udah sempit gitu. Jadi ya bingung mau taruh di mana lagi, ya udah sementara di situ dulu gitu. Yang penting kan apa namanya, nggak makan tempat ya. Alhamdulillah udah selesai sapu-sapunya, lanjut ke pekerjaan yang terakhir. Ini saya lanjut mau ngejemur baju. Nah ini dia 1 ember ini dapat abinya Lula yang nyuci. Alhamdulillah kan, jadi ngurangin kerjaan gitu ya teman-teman. Nih lanjut aja mau saya jemur-jemur. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah nontonin video saya sampai selesai. Yang selalu nontonin video saya doakan semoga kalian semua rezekinya lancar dan luas ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saya singkat-singkat aja ngejemurnya, takut kalian bosen. Pokoknya tiada hari tanpa mencuci ya kalau saya. Apalagi cuaca panas gini tuh rugi banget kalau nggak nyuci. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.